Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan kelimpahan dalam kebaikan dan kemurahan-Nya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, sekarang kita akan memulai saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebagai persiapan hati kita. Allah Bapa, Tuhan yang dahsyat, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat dan perlindungan yang kami terima di sepanjang malam saat kami tidur. Dan hari ini kami membawa seluruh rencana kegiatan kami ke hadapan-Mu. Kami memohon berkat-berkat dan tuntunan-Mu akan apa yang harus kami lakukan hari ini, dan bimbinglah langkah kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan memberikan pemulihan yang sempurna atas setiap bagian tubuh yang sakit. Berikanlah juga kekuatan yang baru untuk bisa beraktivitas kembali. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami memohon Engkau menerangi jalan yang harus ditempuh dan berikanlah kepekaan untuk mengetahui kehendak-Mu dalam setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa atas anugerah dan tuntunan-Mu bagi kami. Sekarang kami masuk dalam saat teduh. Kami berdoa memohon Engkau menerangi hati kami dengan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut dan taat untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, tidak dapat dihindari pasti terjadi konflik-konflik yang bisa menyebabkan terjadinya keretakan hubungan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Namun demikian, apabila telah terlanjur terjadi konflik yang menyebabkan keretakan hubungan, bagaimanakah sikap kita untuk bisa memulihkan kembali hubungan yang telah retak itu? Pertama-tama, mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Allah telah terlebih dulu memberikan contoh tentang pendamaian, yaitu saat Kristus mendamaikan Allah dengan kita, dan Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita juga, sehingga mendamaikan atau memulihkan hubungan yang retak bukanlah suatu hal yang mustahil. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berdasarkan firman Tuhan untuk memulihkan hubungan yang retak. Hal yang pertama adalah berbicara kepada Allah sebelum berbicara kepada orang itu. Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bicarakanlah masalah yang terjadi dengan Tuhan. Jika kita mau mendoakan konflik tersebut terlebih dulu dan bukan menggosipkannya dengan seorang teman, seringkali kita menemukan bahwa Tuhan mengubah hati kita atau mengubah orang lain yang memiliki konflik dengan kita. Hubungan kita dengan orang lain akan berjalan lebih lancar apabila kita mau lebih banyak berdoa kepada Tuhan tentang hubungan-hubungan tersebut.
Hal yang kedua adalah selalu mengambil inisiatif. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tidak peduli apakah kita yang melukai atau yang dilukai. Tuhan ingin kita mengambil langkah pertama. Jangan menunggu pihak lain, tetapi hampirilah mereka terlebih dulu. Memulihkan persekutuan yang retak begitu penting sehingga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal tersebut perlu mendapatkan prioritas melebihi ibadah bersama. Ketika persekutuan menjadi tegang atau retak, rencanakanlah suatu pertemuan damai dengan segera. Jangan menunda atau membuat alasan, karena penundaan hanya akan memperdalam rasa dendam dan membuat segalanya lebih buruk. Hal yang ketiga adalah mengakui andil diri sendiri. Matius 7 ayat 5, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jikalau kita bersungguh-sungguh dalam memulihkan suatu hubungan, sebaiknya kita mengawali dengan mengakui kesalahan atau dosa-dosa kita sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa hal itu akan membuat kita melihat berbagai hal dengan lebih jelas. Karena kita semua memiliki kelemahan, kita mungkin perlu meminta bantuan dari pihak ketiga untuk membantu kita mengevaluasi tindakan kita sebelum bertemu dengan orang yang memiliki konflik dengan kita. Juga mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita seberapa besar andil kesalahan kita dalam konflik tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua mengalami satu hari yang dipenuhi dengan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur telah menerima satu lagi berkat firman-Mu hari ini. Semua pengajaran-Mu akan kami ingat dan simpan di dalam hati kami, sehingga menjadi kekuatan dan terang bagi langkah kaki kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mempedulikan kami dan mengasihi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Nyatakanlah kehadiran-Mu di sepanjang hari yang akan kami lalui. Peganglah tangan kami dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami juga mau bersyafaat bagi bangsa kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa memberkati dan melindungi Indonesia. Kiranya Engkau menjadikan Indonesia sebagai negara yang kokoh, stabil, dan maju di dalam segala bidang. Kiranya Engkau memakai Indonesia untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.